Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih terjebak dengan hutang di aplikasi pinjaman uang online? Oke, hari ini permasalahan tentang tidak mampu melakukan pelunasan kepada aplikasi pinjaman uang online mungkin masih terus bergelut ya dalam masalah yang serupa. Hanya saja mungkin DC-nya yang sudah berbeda-beda untuk yang melakukan penagihan. Dan hari ini untuk kawan-kawan yang mungkin masih dalam kesusahan ya untuk melakukan pelunasan atau mungkin cicilan dengan alasan ketidakmampuan melakukan pembayaran, mohon bersabar dan tetaplah berpikir positif ya, karena itu merupakan salah satu kunci dan faktor utama untuk kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Dan hari ini untuk kawan-kawan yang mungkin masih gagal bayar, yang akan terancam, kan biasa tuh ya untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini akan jatuh tempo atau mungkin masih telat bayar, yang akan katanya di blacklist di B-checking ya, Bank Indonesia checking, karena kita akan tercatat punya catatan buruk tentang masalah hutang. Hari ini mungkin ancaman itu sudah tak lagi menjadi sebuah penghambat ya untuk kawan-kawan yang memang benar-benar tidak mampu untuk melakukan pelunasan. Dan hari ini kata-kata blacklist B-checking itu sudah tidak lagi cukup berpengaruh, karena memang keadaan ekonomi hari ini yang mungkin masih terasa sulit ya, apalagi karena masih berada dalam masa-masa pandemi COVID-19. Beberapa komentar hari ini yang mengatakan udah nggak mikirin lagi bang tentang blacklist B-checking, udah deh terserah ya mau di blacklist mau nggak, yang penting hari ini bisa buat makan katanya. Dan ada juga beberapa komentar yang bilang boro-boro buat mikirin B-checking bang, untuk mikirin kehidupan besok aja masih kelimpungan katanya. Nah, masyarakat sudah nggak mikirin lagi B-checking karena memang benar-benar nggak mampu lagi untuk melakukan pelunasan dan pembayaran. Jadi yang hari ini sedang merasa menderita ya, karena mungkin sudah diintimidasi, dipermalukan, dan harga dirinya hari ini sudah diinjak-injak. Dan untuk yang hari ini masih kalut, galau karena memang belum mampu melakukan pelunasan, tetaplah berperilaku positif. Pesan ini akan terus kita sampaikan di setiap video supaya jangan lagi ada korban hanya gara-gara pinjaman uang online. Jadi ada seperti kata Gede Pramana ya, derita adalah momentum membayar hutang. Siapa saja yang melawan tidak saja gagal membayar hutang, ia malah menciptakan hutang baru. Kata Gede Pramana. Jadi yang kalian rasakan ini termasuk bagian dari derita hari ini. Kalau dilihat dari penjelasan Bung Gede Pramana ini, kita disuruh untuk menahan selera ya. Artinya disuruh untuk berhemat kalau aku tafsirkan. Jadi ketika kita sudah bisa berhemat, maka kita bisa ngumpulin uang, terus kita bisa bayar hutang. Siapa yang melawan derita ini bukan hanya tidak bisa menyelesaikan hutang, malah nambah hutang yang baru. Jadi untuk kawan-kawan yang belum mampu melakukan pelunasan, jangan pernah mencoba untuk meminjam uang di aplikasi yang lain. Karena hal itu akan membuat kalian semakin dalam terjebak, akan membuat kalian akan semakin stres dan panik. Sementara hari ini masih banyak teman-teman kita yang masih panik dan stres ya. Ketakutan akan didatangi debt collector, ketakutan akan disebar data, ketakutan akan dibawain Pak RT, Pak RW, ketakutan akan dihubungin atasan dan pihak kantor. Jadi memang untuk mengatasi ini kita harus bisa menguasai diri sendiri terlebih dahulu. Membuang rasa takut,
tetap berpikiran positif, tidak melakukan tindak tanduk yang negatif ya. Jadi ketika kalian bisa melewati fase-fase stres tersebut, maka secara otomatis kalian akan mampu menghadapinya dengan hati yang tenang ya, dengan pemikiran yang lebih jernih. Semua masalah ini pasti akan selesai. Untuk saat ini kita hanya butuh waktu dan proses. Kita hanya butuh waktu buat ngumpulin uang. Hutang tetaplah hutang, dan saya yakin semua subscriber kita pasti ingin melunasi hutang-hutang. Jadi untuk yang nanti sudah bisa melunasi hutang-hutang, berjanjilah untuk tidak lagi terjebak dengan aplikasi riba seperti ini. Siangnya terhina, malamnya jadi gelisah. Dan ternyata ini benar ya. Dan bahaya uang riba ini bukan hanya kita membayar bunga, tapi bisa mengorbankan jiwa. Jadi kalau seandainya hari ini kita masih terjebak dan kita tak mampu lagi berpikir positif, maka secara otomatis juga kita akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kejadian yang kemarin itu merupakan sebuah pembelajaran berharga ya, tentang dahsyatnya teror dan intimidasi aplikasi pinjaman uang online. Dan kita tidak mau hal itu terjadi lagi. Jadi yang hari ini masih bertanya-tanya ya tentang daerah mana saja yang akan didatangkan debt collector. Yang pertama, kalian gak perlu khawatir. Hari ini banyak masyarakat kita yang masih merasa awam dengan kata-kata debt collector, yang mungkin membayangkan debt collector itu harus berbadan besar, berkulit hitam, rambutnya gondrong, suka melakukan tindakan kekerasan. Ya nggak boleh. Kalaupun secara fisik mereka itu seperti itu ya, karena untuk hari ini aplikasi-aplikasi pinjaman uang online itu akan mengirimkan gambar-gambar seperti itu. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin tidak biasa menghadapi masalah ini akan panik. Oke, sampai dengan di situ kalian harus rubah mindset kalian tentang debt collector. Jadi kalau seandainya pun mereka datang, mereka melakukan kunjungan dan penagihan, ya kalau kita sedang tidak pegang uang ya mau bagaimana? Kita mau bayar pakai apa? Dan tidak mungkin mereka itu mengobrak-abrik rumah kita. Bisa rame nanti orang sekampung. Sampai dengan hari ini saya tuh tidak sepenuhnya ya menyalahkan debt collector, karena saya paham juga mereka bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya, untuk menafkahi keluarga. Makanya kita pengen mendoakan ya untuk seluruh debt collector, baik itu tim penagihan melalui telepon atau mungkin debt collector lapangan. Mudah-mudahan mereka itu diberikan pilihan lain ya, diberikan pilihan pekerjaan yang lain, yang mungkin lebih baik, yang mungkin lebih banyak penghasilannya, yang mungkin gak harus maki-maki orang ya. Karena rata-rata tim penagihan atau debt collector yang melalui telepon itu, untuk di aplikasi-aplikasi ilegal itu, mereka itu cukup brutal ya. Mereka itu luar biasa sekali. Untuk orang-orang yang mungkin punya tingkat ketahanan stres yang lemah, maka mereka akan depresi mendengar perkataan-perkataan caci maki seperti itu. Ditambah lagi hari ini penyebaran data yang mungkin foto dan wajahnya diedit-edit dengan bahasa-bahasa yang kurang pantas, tidak sopan dan kurang ajar ya. Mereka itu bilang open BO lah, apalah segala macam, dituduh maling, pencuri. Ya kalau bisa jangan seperti itulah abang-abang debt collector ini ya. Mungkin kalau seandainya dengan cara yang lebih baik, mungkin orang yang hari ini punya niat baik, cuma hari ini belum memang punya uang, karena dibuat seperti itu jadi malas bayar jadinya kan. Mereka juga punya harga diri loh abang debt collector. Jadi kalau abang-abang debt collector ini melakukan penagihannya seperti itu, nanti perusahaannya jadi rugi kalau orang-orang ini nggak bayar. Dan hari ini kita harus sepakat hutang tetap dibayar. Jadi untuk yang bunganya yang sudah menumpuk, kalian bisa melakukan negosiasi.
Dan per hari ini banyak aplikasi pinjaman uang online yang memberikan bunga, potongan ini itu segala macam sampai dengan 90% atau 100%. Jadi kita manfaatkan momentum itu untuk melakukan pelunasan. Terus setelah itu kita ini mulai panik ya ketika kita disebarkan data. Kita akan merasa stres dan depresi. Kalau seandainya ini hal yang terpenting dan strategi aplikasi pinjaman uang online ini ya begitu-gitu saja. Kekuatan mereka akan menyebarkan data, mempermalukan, mereka itu akan meneror kita, dan semuanya kuncinya dari nomor handphone ya. Dan kalau seandainya hal ini masih terus terjadi, nanti efek negatifnya juga untuk aplikasi ini. Masyarakat akan semakin tahu ya keberingasan dari aplikasi pinjaman uang online. Masyarakat akan tidak mau lagi menggunakan ini, dan itu bagus. Untuk kawan-kawan yang belum terjebak, jangan sampai terjebak. Yang sudah terjebak, ayo bangkit. Yang hari ini depresi, yang hari ini mungkin masih merasa tak punya harga diri lagi karena sudah dipermalukan, bersabarlah. Rasa ketakutan, rasa malu, rasa ini itu ya, itu hanya ada di dalam pikiran kita. Itu nggak lama kok. Palingan seminggu. Memang melewati seminggu itu 7 hari itu kita harus menapaki satu persatu fase-fase yang akan kita lewati, dan harus bisa dipastikan setiap harinya kita harus memiliki pikiran yang positif. Ya mungkin kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan tindakan-tindakan positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang untuk bisa bayar hutang. Jadi memang harus tetap semangat. Nggak boleh kita ini berlama-lamaan dalam keterpurukan, dan nggak boleh juga kita ini terlalu sering mengurung diri dan menjauhi kehidupan sosial. Nanti kalau sering-sering sendiri, banyak tuh bisikan-bisikan setan yang mengarahkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dilarang sama agama. Jadi kita harus bisa bangkitlah, dan kita yakin bisa menyelesaikan masalah ini. Karena hutang kalian itu tidak seberapa. Hutang kalian itu nominalnya masih kecil dengan kekuasaan Tuhan yang mungkin kalau kita minta doanya, minta petunjuknya, minta dibukakan rezeki, selesai masalah ini. Dan memang kita harus benar-benar yakin. Karena hari ini memang solusinya hanya itulah. Oke, jadi tadi itu ya beberapa motivasi untuk kalian yang hari ini sedang terjebak, yang hari ini sedang merasakan was-was. Jangan biarkan ketakutan kalian itu menghantui semua sisi kehidupan kita hari ini. Bangkitlah dan perbaiki semuanya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan tetap semangat. Mudah-mudahan rezeki kita dibukakan, kita diberikan kesehatan dan semua kelancaran urusan ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.